yaitu uang koin dengan dadu. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan dadu ini. Yang pertama dadu. Saya akan melakukan percobaan apakah yang muncul adalah angka yang saya pilih, yaitu contohnya 2. Seperti halnya dengan koin tadi, koin juga tidak bisa kita memastikan bahwa yang muncul adalah angka atau nol. Jadi secara sederhana, peluang adalah kemungkinan terjadinya sesuatu. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk menentukan peluang, yaitu ruang sampel dan titik sampel. Nah, perhatikan seperti yang bawah ini dengan sisi angka dan data. Maka ruang sampel ini dapat kita sambungkan dengan S sama dengan angka dan gambar. Nah, titik sampelnya adalah angka dan gambar. Maka NS atau banyaknya ruang sampel adalah 2, itu sisi angka dan sisi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ruang sampel adalah himpunan yang berisi simulasi yang mungkin dari satu percobaan yang dimaksudkan dengan S atau sampel. Sedangkan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang muncul. Baik, sekarang kita masuk ke peluang suatu kejadian. Nah, apabila suatu kejadian A adalah himpunan bagian dari suatu ruang sampel S, dengan demikian peluang terjadinya kejadian dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya ini dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Nah, ini adalah rumus yang dimana P adalah peluang satu kejadian, N adalah banyaknya kejadian, dan N adalah banyaknya titik sampel. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini diketahui kejadian A, B, C, dan D dari pelemparan sebuah dadu. Tentukan besarnya peluang kejadian A, B, C, dan D. Nah, diketahui A adalah munculnya mata dadu dan C. B munculnya mata dadu tengah, C
A untuk banyaknya kejadian ada 7. Nah, sekarang kita akan mencari peluangnya. Rumusnya P dalam ruang A sama dengan N A per N S. N A ada 3 dan N S nya juga 6. Ini sama seperti kejadian pertama tadi. Nah, masih bisa kita sederhanakan, yaitu sebagai inilah hasil dari kejadian kedua. Sekarang kita masuk ke kejadian ketiga. Kejadian ketiga itu muncul maka dan tidak kurang dari 3. Kurang dari 3 adalah 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyaknya kejadian adalah 4. Nah, untuk mencari peluang kejadian sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya titik sampel dan 4 per 6. Ini masih bisa kita sederhanakan, itu 2 per 3. Ini adalah hasil dari kejadian ketiga. Kejadian keempat adalah muncul maka tak kurang dari 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyaknya kejadian adalah 6. Sekarang kita mencari peluang satu kejadian, yaitu banyaknya kejadian per banyaknya titik sampel, itu 6 per 6. 6 per 6 dapat disederhanakan sehingga menghasilkan sampel. Ini adalah hasil dari kejadian keempat. Demikianlah pembahasan singkat mengenai materi kedua. Kiranya dapat berguna bagi kita semua.